teman-teman, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari-hari kami, mengerjakan seluruh aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 1-4 yang berbunyi, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperingatkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Judul renungan hari ini, hidup untuk Tuhan. Ada istilah hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Dalam hal ini, kita pasti memilih makan untuk hidup. Sedangkan dalam kekristenan, mana yang benar? Hidup untuk Tuhan atau Tuhan untuk hidup? Kedua-duanya sama benar bagi orang yang baru percaya Tuhan Yesus atau belum dewasa imannya. Maka filosofi hidupnya ialah Tuhan untuk hidup. Sebab orientasinya adalah pemenuhan kebutuhan fisik atau berkat jasmani. Tetapi sebagai orang Kristen yang tidak boleh tetap berada di posisinya yang belum dewasa, namun harus mengalami proses pendewasaan, dan sebagai ukurannya, apakah orang tersebut semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat anak-anak, bahwa yang mereka tahu adalah menuntut, seolah-olah orang tua itu berhutang kepada anak-anaknya. Tetapi ketika mereka mulai dewasa, cara berpikirnya pun berbeda. Demikianlah kita sebagai orang percaya hendaknya mengalami pendewasaan dengan cara meneladani kehidupan Tuhan sebagai yang sulung dan teladan dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis di kitab Roma pasal 8 ayat 29 yang berbunyi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa yang ditulis Paulus dalam kitab Filipi sangat jelas mengarahkan kita pada kekristenan yang benar. Dan Paulus sendiri telah meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Kita ini sebenarnya binasa dan terbuang dari hadirat Tuhan. Namun, oleh karena kasih Kristus, Ia memilih kita supaya hidup kita bagi Dia dan kita berada di bawah pemerintahan Allah. Hidup bagi Tuhan tidak selalu sebagai hamba Tuhan, tetapi hidup kita harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Apabila seorang tidak peduli hidup seperti Yesus atau tidak memberi teladan seperti dalam hidupnya, maka anak tersebut tidak pantas disebut sebagai anak Allah atau pewaris kerajaannya. Oleh sebab itu, hiduplah hanya untuk Tuhan, sebab kita adalah miliknya. Teman-teman, mari kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita. Kita telah dibeli dengan darah yang mahal, dan kita telah lunas dibayar, sehingga hidup kita menjadi milik Tuhan Yesus.
sepenuhnya. Hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus yang telah menebus kita. Untuk itu, hiduplah untuk Tuhan Yesus dan selalu bersekutu dengannya. Sebagai ayat penutup renungan pada pagi hari ini, terdapat di Roma pasal 11 ayat 36, yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, serta berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pagi ini. Terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar akan firman-Mu. Karena firman-Mu menguatkan dan meneguhkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.